Oke, kita lanjut lagi di matriks householder ke K ya. Tadi sudah sampai bagaimana apa tadi? Jadi teorema householder reflection menyatakan bahwa kalau kita punya vektor X, vektor X dan vektor Y yang ukurannya sama, benar, yang panjangnya sama tapi arahnya berbeda, maka kita bisa konstruksi suatu vektor W ya. Vektor W itu selisihnya dari X, Y, di mana panjangnya 1, jadi saya bagi dengan normnya vektor X min Y. Lalu saya bisa konstruksi matriks P, di mana P-nya adalah matriks identitas dikurangi 2 dikali W transpose W ya. Gini. Ya. Jadi nanti akibatnya apa? Akibatnya si vektor Y itu bisa kita bentuk, atau vektor Y adalah hasil pemetaan dari vektor X dengan menggunakan transformasi matriks P. Nah, kalau X-nya ini kita lakukan iterasi, jadi Y-nya itu kita bentuk ini XK, P-nya yang ke K dan Y-nya yang ke K, kita bisa dapat suatu himpunan barisan ya, himpunan dari barisan vektor X ya, vektor X yang ke K, P-nya juga ke K, karena P-nya kan bergantung terhadap W, W-nya bergantung terhadap X dan Y. Oke. Jadi saya bisa dapat Y sama dengan PK dikali X ya, dimana ternyata kita bisa bentuk, kan kalau X dan Y tadi vektor sembarang ya, sedangkan saya tidak terlalu tertarik dengan sembarang vektor, saya hanya tertarik dengan vektor tertentu, Y-nya bentuknya tertentu. Bentuknya bagaimana? Jadi kalau vektor X-nya itu tak nol semua gitu ya, jadi saya punya elemen 1 sampai N, dari vektor X saya namakan sebagai X1, X2, XK sampai XK plus 1 sampai XN. Saya bisa bentuk vektor Y sesuai menggunakan transformasi householder reflection tadi, di mana vektor Y-nya itu adalah sama dengan vektor X sampai elemen ke K, ini sama. Lalu di XK plus 1 dia nilainya min S, dan XK plus 2 sampai N itu nilainya 0. Ya, dimana S-nya itu kita bisa peroleh sebagai XK plus 1 kuadrat ditambah XK plus 2 kuadrat sampai XN. Ya, saya tertarik dengan vektor Y yang seperti ini. Nah, kita buktikan ya bagaimana bisa dapat S-nya kok XK plus 1, XK plus 2 sampai XN. Kita definisikan dulu. Oke, definisikan, anggaplah kita mengetahui bahwa S kuadratnya sama dengan XK plus 1 kuadrat ditambah XK plus 2 kuadrat ditambah XK plus 3 kuadrat dan seterusnya sampai XN kuadrat gitu ya. Dan kita tahu vektor X-nya X2 kuadrat ya, ini sebetulnya X2 kuadrat, tapi untuk memudahkan kita tulis saja tidak pakai kuadratnya gitu ya. Jadi norm X2-nya itu X1 sampai Xn, Y2-nya itu X1, X2 kuadrat, XK kuadrat sampai S2 kuadrat. Ini X1 kuadrat sampai Xn ya. Oke, saya tuliskan begini lebih makanya. Ini N-nya 1 sampai N. Aduh. Zoom lagi sebentar. Oke. Ini bisa saya tulis sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI kuadrat ya. Sedangkan yang ini adalah sigma I dari 1 sampai K ya, untuk XI kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, perhatikan bahwa K ini ada di antara 1 dan N ya. Jadi ini lebih sedikit ya, ini harusnya lebih panjang ke situ biar lebih enak bacanya. Oke. Dapat dari mana ini Bu? Nah, dapat dari yang tadi. Nih, bahwa kita tahu X kita itu ini X-nya, dan ini adalah Y kita ya. Ini adalah Y-nya. Oke. Ini adalah Y kita. Jadi saya bisa dapat X kuadratnya adalah X1
X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan seterusnya sampai XK kuadrat, XK plus 1 kuadrat, dan seterusnya sampai XN kuadrat gitu ya. Sedangkan untuk norm Y-nya saya bisa peroleh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dan seterusnya sampai min S kuadrat. Ya. Sedangkan XK yang di elemen sejajar dengan XK plus 2 ini 0. Ini kurang 1 ya, biar lebih enak bacanya. XK kuadrat ditambah XK plus 1-nya di sini diisi min S ditambah 0 ya, 0 kuadrat dan ke belakang. Jadi saya bisa peroleh yang ini ya. Nah, teorema Householder reflection menyatakan apa? Bahwa untuk sebarang vektor X dan Y dengan norm yang sama besar, saya bisa peroleh Y itu sebagai hasil transformasi X menggunakan pemetaan P, di mana P-nya adalah identitas dikurangi 2 dikali W transpose. Dan W-nya adalah selisih vektor yang dihasilkan dari selisih vektor X dan Y dibagi dengan panjangnya, sehingga normnya 1. Lalu kita bisa konstruksi vektor W, tulis ulang ya, bahwa W-nya tadi yang sama dengan X min Y per norm X min Y kuadrat. R-nya itu saya definisikan norm X min Y, sehingga X min Y-nya kita bisa kurangi ya, vektor X tadi dikurangi vektor Y. Kalau kalian lakukan di sini, jadi kalau saya punya vektor X ini dikurangi dengan vektor Y, jadi ini vektor X dan ini vektor Y gitu ya. Oke. Saya punya X min Y-nya apa? Di sini 0 dan seterusnya sampai elemen ke K dia 0. Lalu di elemen K plus 1 dia nilainya XK plus 1 ditambah S ya. Lalu di sini XK plus 2 dan seterusnya sampai XN. Ya. Oke, jadi saya bisa dapatkan di sini 0 0 sebanyak K. Ini sebanyak K. Lalu di sini XK plus 1 ditambah S, XK plus 2 sampai XN. Nah, norm dari X min Y akan bernilai paling kecil ketika nilai atau tanda S itu sama dengan tanda XK plus 1. Jadi normnya ini itu kan diperoleh dari kuadrat setiap elemen ya. Dan kuadrat setiap elemen itu bisa saya hitung paling minimum ketika S-nya tandanya sama dengan XK plus 1. Sehingga nilainya 0 untuk elemen ke K plus 1. Sehingga S-nya saya definisikan sebagai sign dari, sign itu artinya tanda ya, tanda positif negatif dari elemen XK plus 1 dikalikan dengan XK plus 1 kuadrat sampai XN kuadrat ya. Nilai R kita peroleh dari normnya X min Y kuadrat, sehingga kita, Anda bisa cari dari yang di sebelah sini ya, normnya ini ya, normnya ini saya dapatkan ini ya. Oke. Oke, jadi saya bisa dapatkan nilai untuk W-nya, nilai untuk X dan Y-nya ya. Oke, lalu kita bisa gunakan untuk transformasi householder. Nah, tadi sudah householder reflection, lalu ada matriks householder gitu ya. Matriks householder itu matriks P-nya. Jadi matriks P yang kita definisikan sebagai identitas dikurangi 2 kali W dikali W transpose ya. Oke, lalu transformasi householder akan berkaitan dengan matriks householder itu sendiri. Nah, matriks householder itu seperti apa? Misalkan saya punya matriks A-nya adalah matriks N kali N yang matriks simetri, maka saya bisa lakukan sebanyak N-2 transformasi berbentuk P dikali AP yang mereduksi matriks A menjadi matriks tridiagonal, matriks simetri tridiagonal. Contohnya, kalau saya ambil N-nya 5, jadi N-nya matriks 5 kali 5 ya. Transformasi yang kita peroleh, P-nya kalau saya konstruksi dengan I min 2W dikali W transpose, akan menghasilkan bentuk umum P1-nya seperti ini. Jadi bernilai 1 untuk elemen ke-1 baris ke-1, kolom ke-1 baris ke-1, sedangkan yang di sini adalah blok matriks isinya bebas gitu ya. Oke, lalu
tadi karena kenapa bisa dibentuk seperti ini? Karena vektor Y tadi kita itu mengenolkan yang di bawah baris ke K ya. Nah, jadi saya mau membentuk yang di bawah baris ke 1 itu nilainya 0 semua. Sehingga kalau saya transformasikan atau saya kalikan dengan matriks A, saya peroleh matriks A1 yang bentuknya ini. Di sininya sama, sedangkan yang di sini isinya adalah matriks blok ya. Matriks bloknya itu dengan nilai yang bebas gitu. Jadi perhatikan bahwa nilai matriks di elemen baris ke-1 kolom ke-1-nya tetap ya. Oke. Ya. Lalu U1-nya kita peroleh dari mana? Dari min S. Nggak terlalu kelihatan kalau pakai ini ya. Kurang kelihatan juga. Nah, kemudian kalau kita lakukan, kita hitung lagi matriks P2-nya. Oke. Sebentar. Apa lagi? Nah, sekarang yang untuk P2-nya yang bernilai 1 itu di blok yang atas, sedangkan matriks blok yang sebelah sini nilainya sembarang. Dan di sini isinya 0, di sini isinya 0 ya. Ini 0 dan ini adalah matriks blok 0. Sehingga A2-nya itu nilai A1 satunya tetap di sini. Dan kita bisa dapatkan di sininya matriks blok gitu ya. Di sininya sudah tridiagonal. Yang submatriks yang di sini sudah tridiagonal. Kemudian kita lakukan lagi P3. Ini di sini harusnya 0 ini. Ini 0. Ya, jadi di sini matriks identitas, matriks blok identitas, matriks blok 0, dan di sini adalah sebarang matriks P. Perkalian dengan P3 menghasilkan transformasi ini. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa nilai diagonalnya ada, lalu nilai di atas diagonal atau sub diagonal yang atas juga ada, sub diagonal yang bawah juga ada. Selain itu nilainya 0. Jadi tujuan kita tercapai ya untuk membuat matriks A menjadi matriks tridiagonal. Oke, jadi kita bisa konstruksi atau kita bisa nyatakan metode Householder sebagai berikut. Misalkan matriks A ukurannya N kali N, kita awali dengan matriks A0 yang sama dengan A gitu ya. Saya tidak menentukan dia tidak boleh 0 enggak. Jadi boleh 0 saja, boleh 0 gitu ya. Jadi sebarang matriks tapi dia harus simetri dan ukurannya N kali N atau matriks persegi. Saya bisa konstruksi matriks P sedemikian sehingga saya bisa membuat nanti angkanya akan mendekati atau akan menuju matriks tridiagonal dan serupa dengan A. Serupa itu artinya apa? Memiliki nilai eigen yang sama dengan A. Jadi ketika kita bisa melakukan iterasi ini sehingga kita dapatkan matriks A yang tridiagonal dan serupa dengan matriks A0 kita tadi, kita sebut metode tadi adalah metode Householder. Contoh soalnya, misalkan saya punya matriks simetri seperti ini ya. Jadi ini matriksnya simetri ukuran 4 kali 4. Saya ingin iterasi pertama yang saya lakukan adalah saya mau mengenolkan untuk baris pertama dan kedua. Jadi yang saya mau nolkan adalah nilai 2 yang di sini. Sehingga saya ambil elemen kolomnya ya, 4, 2, 2, 1. Jadi yang saya ambil elemen kolom ini. X1, X2, X3, di mana sin X2-nya saya mau mengenolkan yang mana? Yang nilai 2, 2, dan 1 ya. Jadi saya ambil sin X2-nya, saya hitung X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat, saya dapat nilainya 3. Saya definisikan Y0, Y0 isinya apa? X1 min S, lalu elemen yang di bawah S nilainya 0, sehingga saya dapat 4 min 3, 0. Lalu saya hitung nilai R. R itu apa? R itu adalah selisih dari X min Y dinormkan gitu ya. Jadi saya dapat normnya 5,477226. Itu norm selisih vektor X dan Y, X0 dan Y0. Saya bisa konstruksi vektor W, nilainya ini. Sehingga saya bisa konstruksi matriks P-nya. Matriks P untuk iterasi yang pertama.
Demikian, lalu saya dapat ini ya, sesuai yang kita tahu tadi bahwa elemen satu-satunya nilainya 1, sedangkan bawahnya itu bebas. Elemen yang di sini nilainya 0, yang di sini nilainya 0. Ya. Kemudian matriks A1 kita diambil yang apa? Yang sudah ini kita ambil sebagai matriks A. Matriks A yang akan kita lakukan iterasi selanjutnya. Lalu ini ya. Ini adalah matriks P. Ini adalah matriks P. P yang pertama, kita hitung matriks A1 kita, P1 dikalikan dengan matriks A0 dikali P1, dikali dari sebelah kiri, kali dari sebelah kanan, gitu ya. Lalu dia akan dapatkan yang ini. A1-nya kita peroleh, yang di sininya sudah nilainya 0, di sininya nilainya 0. Iterasi kedua, yang mau kita nolkan apa? Yang mau kita nolkan adalah, kecuali baris kedua dan ketiga, yang mau kita nolkan adalah nilai ini ya. Ini mau kita buat jadi 0. Yang ini atau ini ya. Jadi saya ambil dia min 3, 2, min 2,6, 1,8 adalah elemen di kolom kedua. Kita ambil sin X3-nya, lalu dihitung dengan min 2,6 kuadrat, min 1,8 kuadrat, dapat Y1, hitung norm untuk selisih X1, Y1, hitung vektor W-nya. Kita dapatkan matriks P, di mana matriks P2 adalah I dikurangi 2 dikalikan W transpose dikali W. Lalu saya dapat A2 sebagai hasil perkalian P2 dengan matriks A1 dikali P2. Di sini saya bisa peroleh matriks T diagonal ya, dengan nilai eigen yang sama dengan matriks A0 kita. Oke, di sini ada script Octave yang bisa kalian coba di Octave. Tidak terlalu rumit, hanya beberapa baris saya rasa. Hanya menggunakan for dan if else ya. Oke, format bank ini saya gunakan untuk menghasilkan begini. Format tulisan di Octave-nya 2 koma. Kalau tidak pakai format bank ini nanti tulisannya jadi 20,0213 E pangkat min 2 ini ya. E pangkat ya. E pangkat min 2. Nah ini. Jadi lebih enak kalau pakai format bank ini ya. Oke, itu yang metode terkait dengan metode householder. Selanjutnya nanti di video pembelajaran ketiga saya akan jelaskan bagaimana cara kerja algoritma QR sehingga bisa menghitung nilai eigen dari matriks tridiagonal tadi.